Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmatnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenankanlah saya, Linta Elsi Syahidah dari SMA ITA Arahan Bantul, untuk menyampaikan mengenai pelajar Pancasila. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang penting dan strategis dalam membangun suatu bangsa. Pendidikan merupakan hal yang paling mendominasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Penting dan strategisnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui sejak dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa bangsa yang cerdas, tidak akan mungkin suatu bangsa itu masuk ke dalam pencaturan global. Namun, di era globalisasi ini, Indonesia mendapatkan tantangan yang luar biasa. Salah satu tantangannya adalah meningkatnya daya saing karya-karya kreatif yang berkualitas hasil dari pemikiran, penemuan, penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk bisa bertahan di era globalisasi, maka Indonesia sangat bergantung kepada generasi mudanya. Generasi muda butuh dibekali oleh karakter-karakter yang baik. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mendukung visi dan misi Presiden dalam mewujudkan pelajar yang maju, berkedaulatan, mandiri, dan berkepribadian melalui 6 profil pelajar Pancasila. Lalu, apa saja ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sebagai pelajar harus bisa mempelajari dan memahami ilmu agama yang nantinya akan diterapkan di kehidupan sehari-hari, supaya para pelajar memiliki rasa takut kepada Tuhan dan merasa selalu diawasi, sehingga apa yang dia perbuat adalah hal-hal yang positif. Yang kedua, berkebinekaan global. Di era globalisasi ini, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Namun, tidak semua budaya itu baik untuk ditiru. Kita sebagai pelajar harus bisa menyaring mana budaya yang baik untuk ditiru. Dan kita harus bisa mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan solidaritas bangsa kita. Namun tetap berpemikiran terbuka terhadap budaya asing agar saling menghargai dan nantinya membentuk suatu budaya yang positif dan tidak merusak kebudayaan yang luhur. Yang ketiga, gotong royong. Indonesia adalah negara yang besar yang memiliki penduduk yang banyak. Tidak mungkin bagi negara besar bisa maju hanya karena beberapa orang saja. Kemakmuran dan kedaulatan negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama dan tidak hanya dengan tanggung jawab petinggi negaranya saja. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama antar individu untuk memakmurkan negeri ini. Dan yang keempat, mandiri. Kita sebagai pelajar harus bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan dan hasil apa yang kita berikan. Kita harus memiliki kesadaran diri untuk berubah. Yang kelima, bernalar kritis. Sebagai pelajar,
kita juga harus bernalar kritis, terlebih lagi mengenai informasi. Kita harus bijak menyikapinya agar kita tidak terbawa dalam hoax dan tidak menyebarkan hoax. Kita harus membaca informasi terlebih dahulu, menyaringnya, kemudian baru kita bisa memilah mana informasi yang harus kita sebarkan dan informasi yang harusnya kita abaikan. Dan yang keenam adalah kreatif. Sebagai pelajar kita harus bisa memodifikasi sesuatu yang akhirnya menghasilkan sesuatu pula yang bermanfaat. Kita harus melihat peluang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, supaya nantinya kita bisa merubah sesuatu hal yang kurang berharga menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi negara kita. Nah, dari keenam profil tersebut diharapkan mampu menjadi bekal para pelajar. Nah, dari keenam profil tersebut diharapkan bisa menjadi bekal para pelajar Indonesia untuk menghadapi era globalisasi ini. Maka dari itu, mari kita berani dalam berjuang, bersatu dalam perbedaan, dan menghasilkan ribuan prestasi untuk Ibu Pertiwi tercinta. Kami, pelajar JSIT Indonesia Cinta Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.